Halo guys, jumpa lagi di channel Ernest Kurnianto. Di video kali ini saya mau bahas tentang owning experience dari mobil saya, Suzuki SX4 S-Cross, yang mana saya sudah pakai mobil ini sudah 4 tahun dari 2017, ya kira-kira 4 tahun lah ya. Jadi si S-Cross ini sudah nemenin saya bertualang kemana-mana gitu, untuk meeting, untuk kerja, untuk ngantor sejak tahun 2017 gitu. Nah, kenapa dulu saya mikir untuk beli mobil ini? Karena saya pikir harganya juga lumayan ya buat mobil dengan fitur sebanyak ini ya, mungkin ya. Kalau zaman 2017 dulu fitur ini termasuk banyak dan cukup lengkap gitu, dengan harga yang lumayan gitu, masih di bawah Honda HR-V. Jadi di harga 200 jutaan sudah dapat fitur-fitur seperti auto headlamp yang bisa nyala mati otomatis, terus fitur wipernya juga auto gitu ya. Jadi kalau ada hujan atau ada air gitu ya, bisa nge-wipe sendiri otomatis gitu. Ya lumayan lah fiturnya ya. Jadinya kita memutuskan untuk beli mobil ini aja dulu deh gitu ya. Nah, sekarang saya akan sharing mungkin dari sisi yang plus dan minusnya ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa tahu juga. Dan ini bukan review mobil. Kalau mau review lengkap Suzuki SX4 S-Cross seperti apa, pasti teman-teman udah banyak lah reviewer mobil yang sudah pada nge-review ini, fiturnya, speknya seperti apa. Kita cuma lebih pengen kayak ngebahas gimana sih pengalaman saya selama 4 tahun pakai mobil ini. Yuk check it out sambil kita jalan ya. Ya, yang pertama mungkin kita dari sisi posisi berkendara dulu kali ya. Kalau posisi berkendara menurut saya cukup tinggi ini Suzuki S-Cross ini. Meskipun dia compact SUV gitu ya, tapi posisi berkendaranya terasa cukup tinggi dan agak tegap juga gitu ya. Buat saya pribadi sih ini preferensi lah ya, masalah preferensi kesukaan. Buat saya pribadi sih cukup enak gitu, saya lebih suka tinggi begini. Jadi visibilitasnya juga lebih jelas aja, rasanya bisa lebih gampang lihat kanan kiri, lihat depan juga lebih gampang gitu. Kalau agak rendah kayaknya kurang enak gitu ya, karena dulu saya pernah pakai Hyundai Grand Avega juga ya, agak rendah gitu posisi berkendaranya, agak susah, jadi lihat-lihatnya kurang enak aja gitu. Kalau ini tinggi jadi kelihatannya enak aja, kita bisa lihat depan sama kanan kiri ini enak gitu. Nah ini masalah preferensi, balik lagi mungkin teman-teman ada yang lebih suka juga yang seperti HR-V gitu, mungkin mobilnya SUV tapi posisi berkendaranya kayak city car gitu ya. Masalah preferensi ya, balik lagi. Yang kedua, selain posisi berkendara tinggi, juga ground clearance-nya juga rasanya tinggi juga gitu. Jadi kita nggak terlalu takut ya kalau ketemu jalanan yang nggak rata gitu, yang ada apalagi polisi tidur yang bentuknya tajam gitu ya. Dulu juga sama pernah pakai Hyundai Grand Avega juga, ground clearance-nya rendah, jadi sempat berapa kali bagian bodi bawah mobilnya itu ngegesrek lah, kena ke aspalnya gitu jadinya. Jadi kalau dilihat di sini posisi ground clearance-nya juga meskipun nggak setinggi HR-V ya yang sampai 180, tapi di S-Cross lumayan gitu, 170-an kalau nggak salah ya, nanti harus dicek lagi. Buat saya sih udah cukup gitu, jadi nggak takut-takut kalau ke jalanan yang kurang rata gitu, atau naik turunnya curam. Jadi
nggak takut aja, lebih firm gitu ya. Yang ketiga, konsumsi BBM-nya. Konsumsi BBM-nya sebenarnya kalau buat dalam kota memang bukan yang paling irit gitu ya, tapi buat saya pribadi lagi selama pakai ini, saya juga seringnya juga pemakaian buat di tol Jagorawi ya. Saya kan soalnya tinggalnya di Bogor, jalannya ke Jakarta untuk kerjanya di Jakarta gitu ya, jadi banyak melewati tol Jagorawi gitu. Nah, konsumsi BBM-nya itu cukup oke lah ya kalau buat di tol Jagorawi gitu ya. Setiap hari saya bisa dapat sekitar 15,4 km per liter gitu. Jadi lumayan lah konsumsi BBM-nya gitu. Tapi kalau untuk yang di dalam kota terus macet-macetan memang bukan yang terbaik ya, mungkin ya masih ada yang lebih irit lagi. Tapi untuk saya pribadi pemakaian kalau buat banyak di tol Jagorawi ya seperti itu gitu. Nah, yang berikutnya soal fitur-fitur lainnya kali ya, yang kecil-kecil tapi membantu sebenarnya gitu. Kelihatannya kecil tapi membantu lah gitu ya. Salah satunya ini nih, tempat botol minum. Saya kan orangnya harus punya botol minum yang besar ya, segede gini, jadi harus standby, wajib punya yang sebesar ini supaya gak dehidrasi gitu di tengah jalan. Nah, ini enak banget, cukup tempat buat botol air mineralnya cukup gitu. Soalnya di beberapa mobil tempatnya di sini cuma yang botol kecil aja, yang 600 ml. Memang itu kan ya minor-minor tapi oke lah gitu, buat saya ngaruh gitu loh, minor-minor tapi membantu. Terus yang berikutnya ini, nah ada tempat kacamata. Jadi kalau lagi cahayanya terik banget, mataharinya terik banget, ya bisa tinggal ngambil dari sini gitu kacamatanya, sunglassnya. Nah, yang berikutnya ada lagi di rear view mirror ini, dia ada fitur auto dimmingnya. Jadi kalau malam-malam ada lampu yang dari belakang itu nyorot ke sini ya, ke kita gitu, kita nggak silau gitu karena dia auto dimmingnya jalan gitu. Biasa kalau di mobil-mobil lainnya ini belum semuanya ada gitu. Umumnya banyak yang pakai cetek-cetek gitu, yang masih manual gitu, dipencet sendiri gitu. Lalu yang tidak kalah penting juga ya, ini nih armrest. Nah, armrestnya ini bukan main-main punya gitu ya, beneran ini bisa multifungsi, jadi glove box juga, buat nyimpan barang juga, terus bisa ditarik ini jadi armrest. Kita bisa istirahatin tangan kalau lagi nyetir, kalau lagi macet gitu ya, enak aja gitu. Jadi itu fitur-fitur yang kecil-kecil sebenarnya tapi bikin kita enak aja gitu, bikin hidup kita terbantu lah di mobil ini gitu ya. Nah, itu tadi hal-hal yang saya sukain ya gitu ya dari mobil ini gitu sejak pemakaian beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, kalau sekarang mungkin hal-hal yang mungkin kurang aja gitu menurut saya gitu dari mobil ini. Yang pertama, mesinnya itu kan M15A ya, dimana putaran bawahnya itu akselerasinya lambat sih menurut saya gitu. Jadi kalau lagi macet mau nyalip-nyalip agak susah gitu dari posisi mobil berhenti, karena dia putaran bawahnya dia agak lambat, agak berat gitu. Kalau sudah di putaran tengah baru mulai lincah gitu mobilnya. Jadi mesinnya itu menurut saya sih yang apa agak kurang gitu. Jadi di putaran bawah agak kurang. Lalu yang kedua soal suspensi. Suspensinya cenderung agak keras ya. Jadi kalau kena hantem lobang atau jalanan nggak rata gitu, body rollnya kita terasanya lumayan heboh juga gitu di dalam suspensinya gitu.
ya agak keras sih, memang mungkin dibikin stiff karena crossover ya, SUV crossover, jadinya dibikin keras tapi jadi kayak kaku gitu, jadi body rollnya jadi lumayan terasa gitu. Sama yang berikutnya paling kalau menurut saya sih, waktu saya beli kan ini kan masih yang S-Cross yang pre-facelift ya, Suzuki SX4 S-Cross yang pre-facelift. Saya beli tahun 2017, tahun depan sudah langsung keluar lagi S-Cross yang faceliftnya gitu, yang modelnya lebih keren, yang grillnya udah mirip-mirip mobil Eropa lah gitu ya. Jadi agak kecewa di situ aja gitu, tapi selebihnya it's okay lah, masih okay lah. Nah, jadi itu tadi review Suzuki SX4 S-Cross dari saya selama 4 tahun pemakaiannya seperti apa ya. Seperti itu tadi ya teman-teman. Kalau sudah ada yang punya juga S-Cross, pengalaman pakainya gimana, boleh di sharing di kolom komentar ya teman-teman. Oke, segitu aja video kita kali ini. Tetap semangat, tetap berkreasi ya teman-teman ya. Bye.